Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Gareth Bale cedera, cerita lama buat Real Madrid. Musim baru dimulai, Gareth Bale sudah cedera. Untungnya kasus ini tak lagi mengejutkan, sudah jadi cerita lama bagi Real Madrid. Bale diserang cedera dalam sesi latihan terakhir Real Madrid sebelum duel kontra Celta Vigo Senin 13 September 2021. Cedera ini memaksa Gareth Bale melewatkan pesta kemenangan 5-2 Los Blancos. Setelahnya, Bale harus melewati sejumlah tes untuk menilai kondisi cederanya. Madrid lantas mengumumkan bahwa winger Wales tersebut menderita cedera hamstring. Belum ada kepastian soal berapa lama Bale harus menepi. Namun, cedera hamstring biasanya membutuhkan waktu 4-6 pekan untuk pulih total. Musim ini seharusnya jadi musim pembuktian Bale setelah dipinjamkan ke Tottenham Hotspur musim lalu. Kini, Madrid memulai era baru bersama Carlo Ancelotti. Seharusnya Bale mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Sayangnya, masalah Bale masih sama. Untuk winger yang seharusnya jadi bintang baru Real Madrid, Bale justru rentan cedera. Torehannya jauh di bawah ekspektasi. Cedera Bale kali ini juga datang di momen terburuk. Madrid tengah memasuki pekan-pekan sibuk dengan beberapa pertandingan krusial. Madrid akan menempuh 6 pertandingan selama 3 pekan ke depan. 4 diantaranya duel La Liga, 2 sisanya di Liga Champions. Cedera Bale jelas jadi kerugian bagi Madrid. Namun kasus cedera ini bukan lagi hal yang mengejutkan bagi Los Blancos. Bahkan dalam masa peminjaman di Tottenham musim lalu, Bale juga menepi cukup lama karena cedera. Dia menepi selama total 40 hari karena cedera lutut, ditambah 10 hari karena sakit, plus 18 hari karena cedera otot. Jika ditarik lebih panjang lagi, musim-musim sebelumnya juga buruk bagi Bale. Dia seolah-olah menghabiskan gaji buta di Madrid karena lebih banyak absen cedera daripada bermain di lapangan. Kini baru awal musim, tapi sepertinya cerita lama Gareth Bale di Real Madrid akan terulang. Presiden La Liga, Real Madrid bisa beli Mbappe dan Haaland sekaligus. Presiden La Liga Javier Tebas membocorkan kekuatan finansial Real Madrid yang sebenarnya. Dia yakin Madrid bisa merekrut Kylian Mbappe dan Erling Haaland sekaligus. Dua bintang muda ini memang terus dihubungkan dengan Real Madrid khususnya setahun terakhir. Mbappe dan Haaland dinilai tepat untuk menjadi pilar masa depan Los Blancos. Bahkan Madrid sudah mencoba untuk merekrut Mbappe musim panas ini tapi gagal karena PSG bersikeras untuk mempertahankannya. Namun bukan berarti Madrid sudah menyerah. Justru semakin yakin bisa mendapatkannya musim depan. Bukan hanya Mbappe, Madrid juga disebut akan berupaya merekrut Erling Haaland. Artinya, Los Blancos sedang menyiapkan skuad Galacticos Jilid 3. Musim panas ini, Madrid sangat fasih di bursa transfer, tidak seperti Madrid biasanya. Sebab itu, muncul dugaan bahwa Madrid tidak punya banyak uang karena dampak pandemi. Namun, gagasan itu dibantah langsung oleh Tebas selaku Presiden La Liga. Menurutnya, Madrid punya cukup uang, tidak banyak mengalami kerugian. Madrid telah menjual pemain hingga 200 juta euro. Mereka punya cukup uang untuk mendatangkan Mbappe dan Haaland sekaligus, kata Tebas. Mereka belum kehilangan uang, dan lebih dari itu mereka telah menjual dengan baik. Justru yang tidak bisa dipahami adalah klub PSG yang mengalami kerugian beban gaji 400-500 juta euro tetapi menolak tawaran untuk Mbappe. Tebas dikenal vokal mengkritik PSG yang merusak sepak bola dengan banyak uang. Kini dia berbicara lebih lantang, mengklaim bahwa aturan finansial fair play UEFA sudah tidak efektif di Perancis. Peraturan tersebut sudah gugur di Perancis dan itu merusak pasar Eropa. Sistem UEFA keliru. Memang kita harus mendatangkan uang, tapi bukan kontribusi tak terbatas, tapi terus merugi. Lanjut Tebas. Mereka mengutamakan Liga Champions daripada kerugian puluhan juta. Itu cara mereka untuk membuat fans bahagia jadi juara Liga Champions tapi dengan menghancurkan sepak bola. Itu sangat berbahaya, tandasnya. Alaba punya hasrat bela Barcelona. David Alaba saat ini telah berkostum Real Madrid. Mantan bek Bayern Munchen itu ternyata punya impian bisa bermain untuk Barcelona selaku rival Los Blancos. Alaba memilih pindah ke Real Madrid musim panas ini setelah tidak memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen selaku klub yang sudah dibelanya selama 12 tahun. Bek berusia 29 tahun itu diikat kontrak sampai 2026. Real Madrid ternyata bukanlah klub impian dari Alaba. Menurut Uli Hoeneß selaku mantan presiden Bayern Munchen, Alaba punya cita-cita bisa bermain untuk Barcelona. Alaba pernah mengatakan kepada saya, impian saya adalah bermain untuk Barcelona suatu hari nanti. Jadi saya bertanya kepadanya apakah dia ingin bernegosiasi, kata Uli Hoeneß seperti dikutip dari Marca.
Alaba dibayar cukup besar selama berkostum Madrid. Menurut laporan Der Spiegel, Alaba mendapatkan 400.000 euro per pekan atau setara 7,5 miliar rupiah per pekan. Jika ditotal, Madrid harus mengeluarkan uang nyaris 144 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk Alaba. Maka dari itu, Madrid diklaim juga memberikan klausul pelepasan fantastis untuknya, yakni nyaris 850 juta euro atau sekitar 14,5 triliun rupiah. Alaba selalu tampil dalam pertandingan Madrid di bawah besutan Carlo Ancelotti. Keduanya tak kesulitan lagi berkomunikasi karena pernah sama-sama berada di Bayern Munchen. Alaba menggunakan nomor punggung 4 di Madrid. Don Carlo juga menegaskan tak akan mengubah-ubah posisi pemainnya meski bisa bermain sebagai gelandang atau bek sayap. Liga Champions, Real Madrid tanpa 5 pemain kunci di markas Inter Milan. Real Madrid tidak akan diperkuat 5 pemain kunci saat berjumpa Inter Milan di fase grup Liga Champions. Salah satu pemain yang sudah pasti absen adalah Gareth Bale. Real Madrid akan bertandang ke Stadion Giuseppe Meazza pada matchday pertama grup D Liga Champions 2021-2022. Duel ini akan digelar pada hari Kamis 16 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid punya modal cukup bagus jelang duel ini. Performa pasukan Carlo Ancelotti sangat bagus di level domestik. Akhir pekan lalu, Real Madrid meraih kemenangan dengan skor 5-2 atas Celta Vigo. Di balik hasil bagus yang didapat pada laga domestik, Ancelotti tetap punya sejumlah masalah. Pasalnya, Ancelotti dipastikan kehilangan sejumlah pemain kunci. Ada 5 pemain penting yang bakal absen. Gareth Bale mengalami cedera hamstring jelang duel lawan Celta Vigo. Bale tidak ikut terbang ke Italia. Dani Ceballos yang mengalami cedera di Olimpiade Tokyo 2020 juga belum sembuh dan absen. Selain itu, Toni Kroos juga belum sembuh dari cedera. Dua nama lain yang masih absen adalah Marcelo dan Ferland Mendy. Dua bek kiri jagoan itu belum cukup bugar usai pulih dari cedera. Ancelotti tidak punya banyak pilihan di posisi bek kiri, hanya pemain muda Miguel Gutierrez yang tersisa. Ada kabar buruk, ada juga kabar baik untuk Real Madrid. Carlo Ancelotti sudah bisa memainkan jasa David Alaba lagi. Akhir pekan lalu, dia harus absen karena usai menjalani tugas internasional. Karim Benzema, Vinicius Junior, dan Eduardo Camavinga yang mencetak gol ke gawang Celta Vigo akhir pekan lalu juga dimasukkan dalam daftar skuad yang dibawa ke markas Inter Milan. Prediksi Inter Milan versus Real Madrid. Inter Milan akan menjamu Real Madrid pada matchday 1 grup D Liga Champions 2021-2022 Kamis 16 September 2021. Dua musim beruntun, Inter dan Madrid bertemu di fase grup kompetisi elit ini. Musim lalu, Inter kalah 2-3 di kota Madrid dan takluk 0-2 di kandang sendiri. Kali ini, Inter dan Madrid bertemu lagi tapi dengan wajah yang berbeda. Inter telah mengganti pelatih Antonio Conte dengan Simone Inzaghi. Sedangkan Madrid mengangkat kembali Carlo Ancelotti untuk menggantikan Zinedine Zidane. Skuad mereka juga mengalami perubahan. Dari kubu Inter tak ada lagi Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi, tapi ada Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries, hingga Joaquin Correa sebagai amunisi anyar. Dari pihak Madrid, Sergio Ramos hingga Rafael Varane telah hengkang, dan sebagai gantinya telah didatangkan David Alaba hingga Eduardo Camavinga. Di Liga Domestik, Inter belum terkalahkan hingga pekan ketiga. Akhir pekan kemarin, Inter meraih hasil imbang 2-2 di markas Sampdoria. Real Madrid juga demikian. Akhir pekan kemarin, Los Blancos menang 5-2 menjamu Celta Vigo. Gol-gol Madrid dicetak oleh Karim Benzema, Vinicius Junior, dan Eduardo Camavinga. 3 kemenangan dan 1 hasil imbang pun mereka catatkan hingga pekan keempat.